Kekuatan diam. Sebenarnya dalam diam menyimpan sesuatu kekuatan dalam hidup, apalagi saat kini di mana teknologi informasi yang begitu pesat dan cepat. Kita sebenarnya tidak perlu memaksakan diri untuk mengikuti tren itu agar tidak dibilang ketinggalan zaman. Kita cukup mengamati, merefleksi dan bertindak secara bijak. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah keheningan, bukan lagi zamannya siapa yang berbicara banyak dia orang pintar atau hebat. Apalagi mereka suka memaksakan kehendak. Ternyata keheningan dalam hal ini lebih bijak dari berbicara tanpa pertimbangan matang. Ada beberapa contoh kenyataan hidup, bermaksud menghentikan suatu perdebatan tetapi caranya tidak tepat. Malah menambah gaduh, lebih-lebih membuka aib sendiri. Disinilah diperlukan sikap bijak dalam diam, bukan berarti ketakutan atau kepengecutan, tetapi itu adalah strategi. Strategi di sini dimaksudkan dalam penguasaan diri dan batin. Jika kita memilih diam dahulu hanya berpikir saja, kadang-kadang kita lebih banyak akan tahu apa sebenarnya masalahnya. Seperti emosi kita sehingga jalan penyelesaian yang bijak segera terlihat. Belajar berdiam diri di sini bukan berarti pasif, tetapi memilih kapan bereaksi dan dengan tujuan apa. Sebenarnya tidak semua kejadian memerlukan respon yang segera, karena orang lain tidak tahu apa yang sedang kita pikirkan. Keheningan juga dapat menghindari kerusakan lebih besar atau apalagi pertengkaran yang tidak perlu. Daripada membuang-buang energi yang sia-sia, lebih bijak memilih diam dari menambah bising hidup ini. Sebagai contoh, seorang penguasa yang cukup lama dan berpengaruh saat jatuhnya diragukan pendidikannya oleh sekelompok masyarakat. Penguasa itu sebaiknya tinggal menunjukkan hasil akhir pendidikannya. Tanpa banyak argumentasi. Apalagi membuat suatu acara agar memperpanjang atau memperluas permasalahan. Alih-alih meredam bisingnya, kemungkinan blunder baru bisa terbuka lebar. Bila ada orang atau sekelompok orang memprovokasi kita, tindakan diam adalah tindakan bijak, kecuali kita melakukan ketidakbenaran, permintaan maaf jauh lebih penting. Memang itu menjadi pilihan dan kesemuanya membawa konsekuensinya masing-masing. Pilihlah konsekuensi yang paling ringan dan buat penebusan atas kesalahan, kehilapan sebelumnya. Dan buktikan kita telah berubah menjadi insan baru walaupun sebelumnya banyak kesalahan. Ada suatu kisah seperti ini bahwa penyusun kisah Ramayana adalah seorang penjahat besar dan kejam. Lalu sadar membuat penebusan diri dengan hebat, lalu menyandang status resi dan hasil karyanya terkenal sampai saat kini. Jadi kita dapat membuat hal baru tanpa menghapus kesalahan lalu, apalagi jauh lebih hebat dibandingkan kesalahan masa lalu itu. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Cukup atas kesadaran diri yang bijak untuk menjaga harga diri ini tetap utuh. Pengalaman menunjukkan jarang kita menyesal karena kebijakan diam. Namun banyak penyesalan terjadi karena terlalu banyak bicara dan tindakan yang tidak dipikirkan matang-matang. Demikianlah diam yang bijak sebagai tindakan yang lebih baik dari riuh tanpa ada isinya. Semoga dapat menginspirasi.